Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Squad, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Mel Rindi dalam YouTube channel Colorful Squad, tempat belajar dan bermain di sekolah dasar. Nah, di video kali ini kita akan belajar tema 6, muatan pelajaran bahasa Indonesia, materi, kata kunci dan meringkas teks eksplanasi. So, check it out ya. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan membuat kesimpulan dari bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara ringkas dan jelas dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah anak-anak, masih ingatkah kalian dengan topik meringkas teks eksplanasi? Di dalam kegiatan meringkas, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama, membaca semua teks, dan yang kedua yaitu menggarisbawahi kata-kata penting atau kata kunci. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci adalah sebuah kata yang memiliki posisi yang istimewa dalam sebuah klausa, kalimat, alinea, hingga bacaan. Terlebih karena dapat digunakan sebagai penunjuk atau penghubung ke bagian lain dari bacaan yang sama maupun menerangkan inti dari sebuah informasi atau bacaan. Kata kunci merupakan salah satu unsur penting dalam pemahaman sebuah bacaan. Dengan menemukan kata kunci, kita dapat memperoleh wawasan tentang inti atau topik yang dibahas dalam sebuah bacaan atau informasi. Meski begitu, kata kunci pada umumnya tidak disajikan secara eksplisit dalam sebuah bacaan. Untuk dapat menentukan kata kunci dari sebuah bacaan, kita harus lebih dahulu mengetahui inti yang sedang dibahas dalam bacaan tersebut, baik dengan menggunakan terlebih dahulu ide pokok maupun kerangka karangan yang digunakan. Barulah setelah itu, kata kunci dapat dirumuskan dengan menyarikan inti dari seluruh ide pokok tersebut. Nah anak-anak, setelah kita menentukan kata kuncinya, barulah kita akan melakukan kegiatan meringkas. Masih ingat tidak pengertian meringkas? Meringkas adalah suatu kegiatan menyajikan secara singkat dari suatu karangan dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Nah biasanya kita meringkas suatu teks eksplanasi. Lalu apa sih teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan teks yang lainnya. Ciri-ciri teks eksplanasi antara lain: yang pertama, memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan kesimpulan. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. 3. Fakta yang terkandung memuat informasi yang bersifat ilmiah dan keilmuan. Nah, anak-anak, ada pepatah yang mengatakan practice makes perfect. Artinya, kalau kita banyak latihan, maka kita pun akan menjadi ahli di bidang tersebut. Sekarang kita berlatih terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana sih cara menentukan kata kunci dari teks di samping? Yang pertama, kalian bacalah terlebih dahulu teks tersebut, lalu kita tentukan kata kuncinya dari masing-masing paragraf. Di sini bisa kalian lihat yang digaris bawahi merah itu merupakan kata kunci dari masing-masing paragraf. Nah, setelah kita menentukan kata-kata kuncinya, sekarang kita akan tentukan kalimat mana saja yang penting. Nah, berikut ini adalah beberapa kalimat yang penting dari masing-masing paragrafnya, sehingga kita bisa membuat kesimpulannya. Setelah kita garis bawahi mana saja kalimat yang penting tersebut, sekarang kita bentuk menjadi suatu paragraf ringkasan teks. Nah, berikut ini adalah ringkasan teks perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda.
karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan, digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Suhu adalah besaran yang dinyatakan derajat panas suatu benda. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah anak-anak, itulah tadi bagaimana cara membuat ringkasan dari suatu teks. Mungkin itu saja materi yang dapat Mem sampaikan. Sebelum Mem tutup, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.